Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-29 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gue. Atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-29. Melihat Ali Bos terkena serangan fatal, Tangi sangat marah dan beruang itu mengingat masa lalunya dengan Ali Bos. Tangi pun merasa sangat marah. Dia langsung menerjang monster laba-laba yang menyerang Ali Bos. Dengan pukulan yang amat dahsyat, laba-laba itu langsung terhempas ke tanah. Dengan amarah yang meluap-luap, Tangi terus melancarkan serangan dengan damage tinggi kepada monster kroco itu. Ketika Tangi akan mengeluarkan serangan terakhirnya, tiba-tiba saja dia mendengar seseorang yang memberhentikan serangannya. Tangi ketika menengok ke belakang, Tangi pun kaget dan senangnya ternyata masternya tidak mati. Jadi sebelum serangan tiba-tiba monster laba-laba tadi, Kang sudah menyadari ada yang aneh. Jadi dia langsung melakukan blink ke tempat lain. Dan Kang pun tidak menyangka jika Tangi tidak melihat skill blink yang dikeluarkan oleh Kang. Panel berpindah ke suatu tempat di mana ada orang yang sedang memperhatikan acara Masked Combat, di mana kemenangan romantik assassin yang tidak biasa semakin membuat orang bertanya-tanya. Semua nama dari ranker tingkat tinggi muncul di live streaming, tapi di antara mereka tidak ada nama Ali Bos. Alasannya hal itu terjadi karena Ali Bos selama ini sedang sibuk memandu acara. Identitas romantik assassin sama sekali tak pernah diduga oleh siapapun. Di saat yang sama ada sebuah postingan di komunitas arena yang menyebabkan kehebohan. Ada yang komentar jika Ali Bos tidak pernah kalah. Perbincangan itu pun terus muncul dan jadi semakin ramai dibicarakan, menjadikan Ali Bos trending topik di mana-mana. Nama Ali Bos pun semakin populer, dan karena itu manajer utama Aidas Asia bernama Chong Chen menyuruh bawahannya untuk merekrut Ali Bos menjadi brand ambasadornya. Tapi bawahannya bingung karena Ali Bos sudah punya kontrak dengan Nikkei. Tetapi Chong Chen bersikeras untuk merekrut Ali Bos, bahkan sampai mencari sponsor lain untuk melakukannya. Dan si anak buah pun nurut saja dengan perintah atasannya. Dan sekarang persaingan untuk mendapatkan Ali Bos di antara perusahaan-perusahaan besar pun dimulai. Panel berganti lagi ke dalam dungeon, di mana Tangi sedang mengeluarkan skill listriknya untuk membasmi laba-laba kroco di dalam dungeon. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Tangi dan Ali Bos di sepanjang dungeon dan hampir menghabisi semua monster kroconya. Status Ali Bos pun bertambah dengan banyaknya XP yang didapat. Ketika Kang bertarung dengan laba-laba di gua Query Spider Den ini, Kang menyadari dan mempelajari jika laba-laba di sana dibedakan berdasarkan gemstone dan ada 5 tipe spider, yaitu Sapphire, Ruby, Diamond, Emerald, dan Topaz, yang masing-masing memiliki atribut air, api, besi, kayu, dan tanah. Skill yang digunakan untuk tiap atribut berbeda-beda. Dan jika atribut yang sama, maka serangannya tidak akan bekerja. Dan Kang pun bersyukur jika tidak ada atribut yang sama dengannya. Karena senjata Kang atributnya angin dan skill Tangi beratribut cahaya. Tangi pun mulai merasa bosan menghajar spider kroco dari tadi. Dan Kang pun mengajak Tangi untuk pergi mengalahkan bos dungeon. Setelah beberapa saat, Kang akhirnya menemukan bos spider yang besar, di mana di kepalanya memiliki 5 elemen sekaligus, yang artinya bos laba-laba ini dapat menggunakan 5 elemen sekaligus. Meski punya strategi yang bagus sekalipun, jika melakukan kesalahan kecil saja, Kang bisa dibunuh dengan mudah oleh bos monster. Sederhananya, saat menghadapi bos monster baru yang belum diketahui kelemahannya, sudah termasuk wajar untuk kalah, bahkan bagi guild besar sekalipun. Satu pola serangan dari bos monster bisa membunuh player, karena serangan bos dungeon bisa sangat efisien menghabisi player lain. Kang pun berpikir jika Gerard tidak akan memberikan map lainnya, jadi Kang akan berusaha melakukan one try kill boss dungeon. Kang pun membicarakan strategi dengan Tangi.
Sekarang Kang memiliki 5 blink tersisa, dan Tangi masih bisa melakukan perubahan menjadi besar hanya 2 kali lagi. Dan Kang pun memasang item Cruise Berklet, di mana gelang ini mengandung magic dari seorang dark magic kuat, dan gelang ini bisa mengeluarkan Crusader Spear, membuat tombak yang diisi dengan black magic, yang jika terkena akan mengurangi HP lawan 1% per detik selama 20 detik. Kang pun mengarahkan tangannya yang diselimuti black magic dari gelang dan bersiap untuk menyerang bos laba-laba. Tembakan tombak energi pun melesat dari tangan Kang menuju bos spider dengan sangat cepat. Bos laba-laba pun merasa jika akhir-akhir ini anak-anaknya banyak yang mati, dan dia sangat marah dengan kejadian itu dan bersumpah akan menghabisi siapapun yang merusak di sarangnya. Tiba-tiba saja serangan tombak Kang mengenai bagian belakang bos spider dan mulai menyedot HP dari bos spider. Menyadari ada penyusup di sarangnya, bos spider semakin murka dan langsung mengejar Kang sampai ke ujung gua. Kang pun kaget kenapa bos monster ini sangat marah. Kang pun terus berlari dikejar bos spider dan sampai di ruangan yang besar, yang mirip seperti ruangan bos. Serangan bola api dilancarkan oleh bos spider dan berganti dengan serangan air. Melihat hal itu, Kang mulai menyelidiki serangan bos spider itu. Dan Kang menemukan bahwa setiap serangan bos spider memiliki ciri perubahan di batu kristal yang ada di punggungnya, sesuai warna yang terlihat. Maka atribut skill magicnya pun akan sama. Mengetahui hal itu, Kang yang dari tadi kabur-kaburan untuk menghindari serangan bos langsung melempar Tangi ke arah bos spider. Tangi pun marah karena dia kaget tiba-tiba disuruh menyerang bos spider. Tangi pun langsung mengeluarkan skill Gigavity-nya dan berubah menjadi beruang raksasa. Langsung menyerang dari arah atas, menukik ke bawah dengan skill lightning-nya dan tepat mengenai kepala bos spider. Tangi pun terus melancarkan pukulan ke punggung bos spider, hingga Kang menyuruhnya untuk mundur karena bos spider merubah warna kristalnya menjadi hijau, dan Tangi pun terlambat menghindar hingga terkena paralisis dan langsung terkena serangan fatal dari bos spider hingga terpental dan menabrak tembok. Alhasil Tangi pun puyeng dan kembali ke bentuk awalnya. Melihat hal itu, Kang pun marah, tetapi bos spider merubah lagi atributnya ke atribut tanah dan mengeluarkan skill kurungan dari tanah yang berhasil mengurung Kang. Tetapi Kang dengan cepat memotong kurungan tanah tersebut dengan cepat, dan Kang berhasil melarikan diri, langsung meloncat ke atas dan menyerang bos spider. Jual beli serangan pun terjadi. Kang berhasil menguras banyak HP bos spider, tetapi Kang juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Keadaan sekarang sama-sama kelelahan. Kang hampir mencapai batasnya. Kang pun mulai menyadari jika sekarang bos spider hanya menggunakan 2 atribut elemen saja, dan bos spider juga sudah memulai fase keduanya di mana saat HP-nya 40%. Dan dengan perhitungan jitu, Kang yakin jika 1 kali serangan ultinya kena maka bos itu akan tumbang. Kang langsung mengeluarkan skill Desert Dragon Essence yang didapatnya dari gelang yang ia menangkan ketika mengalahkan Desert Dragon dulu, di mana Kang mengeluarkan Firebird dan memberikan damage pyro yang cukup besar. Ketika serangannya dilancarkan, tiba-tiba saja bos spider juga mengeluarkan 2 magic, yaitu air dan api sekaligus, dan beradu dengan serangan pyro Kang, di mana serangan bos spider lebih besar, dan Kang dia pun menyadari jika serangan bos spider lebih kuat dari serangan pyro. Tetapi Kang sudah menyiapkan serangan lainnya, yaitu serangan dari gelang black magic, menggunakan serangan tombak dark magic yang langsung melesat ke arah bos spider dan mengenai kepalanya. Bos spider kaget dengan serangan tersebut karena skill itu memiliki efek drain atau menyedot HP lawan dengan sangat banyak. Dengan ini semua perhitungan Kang membuahkan hasil akhirnya. Setelah pertarungan yang cukup intens, Kang pun dengan penuh gaya dapat menumbangkan bos spider. Pop-up window pun muncul, level Kang naik dengan XP yang sangat banyak. Stamina dan magic Kang kembali pulih. Kang pun mendapatkan titel baru, yaitu Ruler of the Spider Crystal. Titel ini diberikan kepada player yang berhasil mengalahkan bos dungeon Elemental Spider Castle dan memiliki efek menambahkan movement
speed sebanyak 10%. Oke Manhunters, untuk part ke-29 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini, nyalain loncengnya aja juga, dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik Manhwa lainnya. Jika Manhwa ingin merequest komik Manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi Manhwa terbaik. Oke, sekian dulu, see you again. Part selanjutnya.